Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali kita melanjutkan program ilmu tajwid. Pembahasan kita pada video kali ini adalah aqwas sababain. Aqwa artinya adalah lebih kuat, sedangkan sababain artinya dua sebab. Jadi aqwas sababain adalah satu dari dua sebab yang paling kuat atau yang lebih kuat. Ketika kita menjumpai dua mad pada kata yang sama, maka disinilah berlaku kaidah aqwas sababain. Contohnya, pada kata wassama, wassama, kita perhatikan di sini ada mad asli pada ma-nya. Kemudian sesudahnya bertemu hamzah. Maka di sini ada dua mad yang kita temui. Pertama disebut dengan mad wajib muttasil karena ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad wajib muttasil dipanjangkan 4 atau 5 harokat ketika wasal dan ketika waqaf 6 harokat. Di sisi lain, di sini juga kita menemukan mad arid lis-sukun karena ada mad asli bertemu dengan sukun arid. Di mana sukun aridnya? Yaitu pada hamzah. Aslinya hamzahnya ini bukan sukun, namun karena diwaqafkan maka dia menjadi sukun. Dalam keadaan seperti ini, maka kaidah mana yang harus kita pakai? Berapa panjang pada kata wassama? Apakah mengikuti kaidah mad wajib muttasil atau mengikuti kaidah dari mad arid lis-sukun? Mad far'i jika diurutkan dari mulai yang paling kuat sampai yang lemah, urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, yang paling kuat adalah mad lazim. Baik itu mad lazim mutsaqqal kalimi atau mad lazim mutsaqqal harfi atau mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad lazim mukhaffaf harfi. Ini adalah tingkatan yang paling kuat. Yang kedua, mad wajib muttasil. Dan tingkatan yang ketiga adalah mad arid lis-sukun. Yang keempat baru mad jaiz munfasil dan yang kelima mad badal. Jadi, kalau bertemu mad lazim dengan mad wajib muttasil, maka kaidah yang harus kita pakai adalah mad lazim. Pada contoh yang di awal tadi, bertemu mad wajib muttasil dengan mad arid lis-sukun. Maka kaidah yang harus kita pakai adalah ketentuan dari mad wajib muttasil. Kenapa? Karena mad wajib muttasil lebih kuat daripada mad arid lis-sukun. Demikian juga kalau mad lazim bertemu dengan mad badal, maka kaidah yang harus kita pakai adalah mad lazim. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Contoh yang pertama, amina, amina. Kita perhatikan di sini ada huruf mad, sebelumnya ada hamzah, maka dia disebut dengan mad badal. Tetapi di sisi lain di sini juga ada mad asli, yaitu pada a-nya kemudian bertemu dengan tasydid, yang disebut hukum bacaannya adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Maka ketentuan yang harus kita pakai dalam kaidah aqwas sababain ini adalah yang paling kuat. Mana yang paling kuat? Mad lazim mutsaqqal kalimi. Maka dia harus dipanjangkan 6 harokat. Amina, bukan amina, bukan mengikuti ketentuan dari mad syabih bil badal. Contoh yang kedua, wassama, wassama. Kita perhatikan di sini ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata.
disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat ketika wasal dan 6 harokat ketika waqaf. Namun di sisi lain, di sini kita juga menemukan mad arid lissukun. Karena ada mad asli bertemu dengan sukun arid. Maka kaidah yang harus kita pakai adalah kaidah dari mad wajib muttasil, yaitu dipanjangkan 4 atau 5 harokat ketika wasal dan 6 harokat ketika waqaf. Karena di sini waqaf, maka kita harus panjangkan 6 harokat. Wassama. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita memanjangkan 2 harokat saja? Tidak boleh. Karena pada mad wajib muttasil, dia harus dipanjangkan 4 atau 5 harokat ketika wasal dan 6 harokat ketika dalam keadaan waqaf. Tidak boleh 2 harokat. Contoh yang ketiga, ria'an nas. Ria'an nas. Kita perhatikan di sini ada huruf mad, sebelumnya ada hamzah yang mana disebut dengan hukum bacanya disebut dengan mad badal atau mad syabih bil badal. Panjangnya 2 harokat. Di sisi lain, di sini juga kita menemukan ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka disebut dengan mad wajib muttasil. Maka kaidah yang harus kita pakai adalah mad wajib muttasil, bukan kaidah dari mad syabih bil badalnya. Maka kita harus panjangkan 4 atau 5 harokat karena dalam keadaan wasal. Ria'an nas. Sekali lagi, ria'an nas. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.